Tanggal 6 Mei nanti bakal digelar tahlil 40 hari meninggalnya Olga Syaputra. Bisa dipastikan seperti tahlil-tahlil sebelumnya yang dibanjiri para tamu, tempat tahlil hari ke-40 pun akan dipenuhi lautan manusia. Mengingat sempat terjadi kericuhan saat tahlil 7 hari dan 14 hari, sempat muncul gagasan untuk menggelar tahlil 40 hari di kawasan Banjir Kanal Timur, tak jauh dari rumah orang tua almarhum. Tujuannya menghindari kericuhan. Lantas, seperti apa persiapannya agar kericuhan seperti berikut ini tidak terulang kembali? Benarkah akan disediakan kupon dan tiket untuk masyarakat dan juga undangan khusus untuk para artis demi menghindari kericuhan seperti 7 harian dan 14 harian? Ngerti nggak? Ini yang udah Bang Billy, terima kasih ya udah pada datang. Ini kan bingkisan masih banyak. Bang Billy nanti bagiin rata dan juga insya Allah Bang Billy punya rezeki buat adik-adik. Tapi kalau bingkisan ini buat ibu-ibu tapi jangan pada berebutan. Kita mau bikin di pinggir BKT, itu kalau jadi. Nah kalau Bang Billy kan ngobrol sama saya, pokoknya Ustadz rumah ini harus tetap ada acara. Ya udah kita ambil jalan tengah, habis asar bikin acara di rumah Bang Olga, santunan anak yatim, baca tahlil, pengajian, kan kepake tuh rumah. Nanti acara inti setelah habis Isya di 40 hari itu di BKT, karena lebih luas, lebih lebar, dan lebih tidak mengganggu kemaslahatan warga yang di sekitar rumah Bang Olga. Walaupun saya melihat memang 40 hari ini kan acara puncak dari orang meninggal nih 40 hari. 7 hari kemarin aja di Bang Olga sebegitu rame, sampai anak yatim ada yang pingsan, ada yang nggak kuat kepanasan. Nah jangan sampai acara ini kan baik nih, kita menghadiahkan doa ya, walaupun niat orang datang macam-macam loh. Biarpun rame prosesnya 40 hari mudah-mudahan tertib, mudah-mudahan nggak ada yang dorong-dorongan gitu. Intinya sih sebenarnya masyarakat atau orang-orang yang sayang sama Olga tujuan datang ke kediaman almarhum kan otomatis pengen ngedoain ya. Ya mudah-mudahan sih jangan ada dorong-dorongan, mudah-mudahan sih niat tulus untuk ngedoain, jangan ada niat apapun gitu sih. Ya ada undangan sebenarnya sih nggak ada undangan khusus, maksudnya biar teratur aja kali, maksudnya kan nanti ada sedikit sembako biar nggak berebut gitu loh niatnya keluarga gitu, makanya dibikin ada tiket undangan gitu. Sebenarnya kalau buat undangan sih sebenarnya Billy berharap buat siapapun orang yang di luar sana pengennya berharap datang gitu buat ngedoain almarhum, nggak perlu ada undangan sebenarnya, tapi kan itu buat antisipasi biar nggak berebut gitu loh. Kan di situ alhamdulillah warganya banyak banget dan yang sayang sama Olga kan banyak banget, pasti otomatis datang ke 40 harinya Olga. Takutnya kita kan antisipasinya ya kita bikin kupon biar teratur dan juga keamanannya banyak, itu antisipasi aja. Takutnya kan kita nggak ada yang tahu ya musibah, maksudnya takutnya jempet-jempetan, takut ada yang pingsan, takutnya ada yang terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Selain harus mengantisipasi kemungkinan terulangnya kericuhan, masalah baru pun kini menghadang keluarga Olga. Sejumlah makam di sekitar makam Olga makin rusak karena banyaknya peziarah yang terus mengunjungi makam Olga. Bahkan hingga jelang 40 hari, peziarah masih berdatangan. Lalu benarkah karena makam sekitar ikut rusak, pihak pengelola makam menuntut segera diperbaiki? Nah ini yang menjadi pikiran saya. Ini kan kalau masalah perbaikan kan dinas sebenarnya yang ikut bertanggung jawab di sini. Nah dinas sendiri belum bisa memastikan kapan akan diperbaiki. Kita mengingat juga pengunjung masih banyak, kalau kita perbaiki rusak lagi, ya apa maksudnya, jadi apa, kerja sia-sia kan. Nah itu ya paling 1,5 juta juga nggak sampai. Nggak sampai mahal, nggak sampai 2 juta, nggak sampai kalau untuk perbaikan biaya makam Olga.
Selain memperbaiki makam yang rusak, setelah tahlil 40 hari, keluarga almarhum Olga juga berencana sekaligus membangun makam. Ada keinginan untuk membuat sebagus mungkin makam Olga, termasuk memperindah dengan marmer. Namun sayang, aturan TPU Malaka tempat Olga dimakamkan mengkandaskan keinginan pihak keluarga. Lantas bagaimana tinjauan dari sisi hukum Islam? Kita kan sharing sama Habib, sama Ustadz Mirja, sama Habib Salon gitu, kita sharing. Kita kapan nih fugar kuburannya Olga? Nanti nunggu tanahnya benar-benar padat. Takutnya kalau misalkan tanahnya nggak padat, dibikin bagus atau direnovasi atau dipugar gitu, takutnya merembes gitu, malah rusak. Jadi nanti lah insya Allah pasti dipugar gitu loh. Rasul mengajarkan makam itu sesederhana mungkin. Kalau bisa memang agak rata dengan tanah. Tapi lagi-lagi ini berkaitan dengan fasilitas umum ya. TPU ini kan fasilitas umum. Siapapun yang muslim bisa dimakamkan di situ. Nah, ketika niat untuk memugar tapi dalam batasan yang wajar dan sesuai aturan TPU, tidak menyalahi, saya rasa sah-sah aja. Kalau peraturan TPU semuanya mungkin sama untuk seluruh DKI ya, hanya petakan rumput dan plaketisasi. Tadi seperti itu. Nah, plaket nisan dan penataan rumput. Jadi nanti pun makam almarhum Olga Saputra juga sama seperti yang lain. Dari kisah jelang 40 harian kepergian Olga, maka beralih ke kisah lain. Jelang babak bootcamp setelah dari babak penyisian X Factor yang makin seru saja, ada banyak kejadian unik antara peserta dan juga para juri. Bahkan ada pula peserta yang berani menggoda para juri. Lalu seperti apa aksi peserta saat menggoda para juri? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Dia mah lahirnya juga begitu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Setelah persiapan jelang tahlil 40 hari Olga Saputra, maka inilah babak penyisian X Factor yang semakin seru. Bukan hanya juri yang menggoda peserta, namun ada juga peserta yang menggoda juri. Lantas seperti apa serunya? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.